Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya yakin sampai malam ini euforia kemenangan timnas kita, timnas Indonesia itu masih terasa. Dan saya yakin juga kalian pasti tidak berhenti untuk terharu dan bahkan juga mungkin menangis diam-diam melihat perjuangan para pemain timnas kita, timnas Indonesia di atas lapangan untuk meraih 3 poin. Karena hanya itu jalan satu-satunya yang bisa ditempuh agar kita memiliki peluang untuk tetap bisa bersaing di grup C dengan tim-tim yang peringkatnya jauh lebih tinggi daripada timnas kita. Saya yakin tidak sedikit dari kita yang sampai saat ini masih menonton cuplikan-cuplikan momen kemenangan timnas kita. Momen perjuangan para pemain di atas lapangan yang bertebaran di berbagai media sosial. Dan itu membuat kita terenyuh, terharu. Dan saya yakin kalian diam-diam juga ikut berkaca-kaca melihat perjuangan tanpa lelah para pemain kita di atas lapangan yang berjuang keras untuk meraih kemenangan pertama kita di putaran yang ketiga. Yang membanggakan sebenarnya bukan hanya karena timnas kita menang, melainkan juga perjuangan setiap pemain yang berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk negara tercinta kita. Seperti misalnya yang ditunjukkan oleh salah satu pemain timnas kita, yaitu Calvin Verdong di sisi kiri pertahanan timnas kita, timnas Indonesia. Tidak ada yang memungkiri, dan kita semua sepakat, saya yakin seperti itu, bahwa Calvin Verdong adalah salah satu mutiara yang dimiliki oleh timnas kita, timnas Indonesia. Kita patut berbangga karena kita memiliki pemain seperti Calvin Verdong. Memang dia lebih banyak berperan sebagai wingback kiri, teman-teman. Dan sebagai wingback, dia memiliki jelajah, memiliki daya jelajah yang tinggi. Dia harus membantu pertahanan, tapi di sisi dan waktu yang lain dia juga harus membantu penyerangan. Dia bisa melakukan dua-duanya dengan sama baiknya. Dalam pertandingan yang berlangsung pada tanggal 19 November kemarin, teman-teman, Calvin Verdong mempunyai andil yang sangat besar sebagai pembuka jalan untuk terciptanya gol kedua dari Marcelino Ferdinand saat timnas Indonesia mampu atau berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Tidak bisa digambarkan bagaimana persisnya memang, tapi kita sepakat semua bahwa Calvin Verdong terus berlari dalam kemenangan timnas kita atas timnas Arab Saudi di lanjutan putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno kemarin. Bek kiri Nick Nijmegen tersebut mendapatkan apresiasi dari banyak supporter kita karena dia tanpa lelah tidak berhenti berlari selama pertandingan berlangsung. Dia pemain yang konsisten, pemain yang tidak pernah cedera, pemain yang tiba-tiba datang, tiba-tiba berlatih, bermain di atas lapangan, lalu pulang ke klubnya. Begitu terus di pemanggilan pertandingan berikutnya. Repeat gitu ya, terus berulang. Dia tidak banyak, bahkan tidak pernah bermain media sosial. Tahu-taunya dia sudah tiba di Indonesia, berlatih dengan teman-temannya yang lain, kemudian bertanding, lalu pulang. Tapi meskipun begitu, yang membuatnya istimewa adalah dia pemain yang tidak niko-niko. Pemain yang tidak banyak tingkah, tidak banyak gaya. Dia pemain yang kalem dan pemalu. Tapi di atas lapangan, teman-teman, dia adalah pemain dengan konsistensi dan profesionalisme yang sangat tinggi. Ketika memasuki detik-detik berakhirnya pertandingan di masa injury time misalnya, kita lihat semua, sejatinya dia memiliki peluang untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0, tapi tendangan kaki kirinya sudah tidak bertenaga. Dan di saat pemain belakang Arab Saudi mengumpan bola ke depan, Calvin Verdong harus berlari menuju pertahanan timnas kita, timnas Indonesia, hanya dengan bertumpu pada satu kaki, karena kaki kanannya itu sudah mulai kram. Sebenarnya dia bisa saja menjatuhkan diri karena waktu sudah mendekati akhir. Apalagi timnas juga dalam kondisi menang. Tapi dia tidak melakukan itu, teman-teman. Dia berlari terpincang-pincang ke belakang hanya untuk membantu agar timnas kita tetap bisa mempertahankan keunggulan kemenangan dengan 2-0. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika yang berada di posisi dia adalah pemain Arab Saudi atau pemain Bahrain dengan kondisi tim sudah menang
dengan skor 2-0, pasti mereka sudah menjatuhkan diri dan berguling-guling seperti biasa para pemain Timur Tengah. Tapi Calvin Verdong adalah pemain yang sangat profesional. Sekali lagi, dia tidak melakukan tindakan bodoh seperti itu. Dia tetap berlari ke belakang meskipun tahu kakinya sudah mengalami kram. Dan salutnya lagi, dia tidak memasang gestur ingin dikasihani. Dia tetap berlari, memaksa berlari, dan ketika peluit tanda berakhirnya pertandingan dimunyikan oleh wasit, dia langsung menjatuhkan diri ke tanah, terlentang sambil memegang betisnya. Dia menurut kita semua, saya yakin begitu, telah melakukan tugasnya sebagai wingback dengan sangat baik. Dia membantu penyerangan dengan sama baiknya saat bertahan. Dia pemain dengan skill dan konsistensi yang sangat mahal yang pernah dimiliki oleh timnas kita, timnas Indonesia. Saya bukan tidak mau memuji pemain lain, tapi menurut saya teman-teman, kita harus memberikan kredit dan apresiasi yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi kepada Calvin Verdong, yang sudah berjuang habis-habisan untuk Garuda, untuk timnas Indonesia, untuk tanah air tercinta kita. Nah, seusai pertandingan, dia sempat ditanya oleh wartawan mengenai daya jelajahnya yang sangat tinggi di atas lapangan, yang terus berlari dan berlari. Dia mengungkapkan bahwa ada dua hal yang menjadi alasan, yaitu untuk membantu pertahanan dan yang kemudian penyerangan timnas Garuda, timnas Indonesia. Dikutip dari Antara, Calvin Verdong mengatakan bahwa dia dan pemain lain di timnas Indonesia memang diinstruksikan untuk memberikan tekanan tinggi kepada para pemain timnas Arab Saudi, membuat banyak peluang gitu. Apalagi fans juga ada di belakang mereka, katanya begitu. Jadi jika mereka bermain bagus, maka mereka akan memiliki energi. Itulah pengakuan yang terungkap gitu ya, yang disampaikan oleh Calvin Verdong soal dirinya yang terus berlari, memberikan tekanan dan membantu penyerangan timnas kita, timnas Indonesia. Sekali lagi teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa dalam laga melawan Arab Saudi, Calvin Verdong memiliki andil yang sangat besar atas terciptanya gol kedua Indonesia yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand dengan chip mahalnya. Pada momen gol tersebut, soloran Calvin Verdong itu akan dilakukan dari lini pertahanan sebelah kanan dan menjadi pembuka jalan bagi Marcelino untuk kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-57. Ketika Indonesia bahkan bermain dengan 10 orang karena Justin Hubner diganjar kartu kuning kedua pada menit-menit akhir, kan dia harus diusir gitu ya dengan kartu merah, diusir dari lapangan. Maka kemudian Calvin Verdong terus gitu ya, terus menunjukkan fighting spirit tanpa lelah. Seperti yang saya bilang tadi, dia kembali maju ke depan dan kemudian membuat tembakan tepat sasaran yang kemudian kakinya terpincang-pincang karena mulai mengalami kram. Calvin Verdong memberi pengakuan bahwa itu hanya kram saja ya, kram biasa katanya. Saat dia ingin menembak, dia merasakan sesuatu di engkel kakinya. Jadi dia tidak bisa menembak dengan baik, dengan sempurna. Dan semuanya menurut dia ya berjalan baik-baik saja. Harus kita akui bahwa memang Calvin Verdong ini tampil solid di pertahanan sebelah kiri timnas kita untuk mematikan sektor kanan Arab Saudi yang diisi oleh pemain AS Roma yaitu Saud Abdul Hamid. Dia menjadi pemain yang kedua timnas kita, timnas Indonesia dengan total sapuan tertinggi setelah Jai Itses, yaitu dengan 9 sapuan. Selain 9 sapuan, statistik lain Calvin Verdong menunjukkan bahwa dia 1 kali melakukan blok tendangan, kemudian melakukan 1 intercept, 4 tackle, melakukan 43 sentuhan, 14 umpan dengan akurasi 79%, 2 umpan kunci, 1 crossing sukses, 5 kemenangan duel darat, 1 tembakan tepat sasaran, dan 1 tembakan tidak tepat sasaran. Calvin Verdong mengatakan kepada media bahwa dirinya sangat bersyukur dengan kemenangan pertama yang diraih oleh Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi hasil tersebut diraih dengan mengalahkan tim raksasa Arab Saudi, tim berperingkat 59 dunia. Menurut Calvin Verdong, Arab Saudi tampil dengan permainan yang sangat berbeda dari pertemuan pertama mereka yang berakhir dengan skor imbang 1-1 di Jeddah pada September lalu saat masih
dilatih oleh Roberto Mancini. Sekali lagi teman-teman, itulah ungkapan Calvin Verdong soal penampilannya di atas lapangan yang tidak mau berhenti berlari dan terus berlari hingga berujung pada kemenangan timnas Indonesia, timnas kita dengan skor yang cukup menjanjikan menurut saya, yaitu dengan skor 2-0. Dan menurut hemat saya itulah sebabnya kenapa sejak kehadirannya di timnas Indonesia sampai saat ini belum ada pemain lain yang bisa menggantikan peran Calvin Verdong di posisi wingback kiri. Dan teman-teman, terlepas dari penampilan heroik Calvin Verdong dan pemain-pemain lainnya di tubuh timnas Indonesia pada pertandingan kemarin, kekalahan Arab Saudi atas Indonesia kemarin telah menambah catatan buruk skuad asuhan Herve Renard dalam hal mencetak gol, tanpa diperkuat oleh pemain terbaik mereka, yaitu Salem Al-Dawsari. Permasalahan The Green Falcons maksud saya itu semakin pelik. Mereka tidak berhasil meraih kemenangan dalam 4 laga terakhir mereka dan tidak bisa memasukkan 1 gol pun. Kemudian yang juga perlu saya sampaikan bahwa kemenangan Indonesia atas Arab Saudi kemarin itu tidak hanya membawa skuad Garuda berhasil memetik 3 poin pertama di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman, tetapi juga sekaligus berhasil mengangkat timnas kita, timnas Indonesia, dari dasar klasemen sementara grup C untuk kemudian naik ke peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin. Indonesia berhasil mengungguli Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang ada di posisi keempat hingga keenam dengan koleksi poin yang sama. Australia menjadi tim paling dekat dengan Indonesia karena memiliki 7 poin di posisi kedua. Sedangkan Jepang masih tak tersentuh dengan 16 poin di posisi pertama sebagai juara grup. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya ketengahkan, yang bisa saya bahas, yang bisa saya share ke kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you in the next video.